Pemirsa, bisnis budidaya cacing sutra kian menggeliat di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan cacing yang dianggap kotor dan menjijikan malah menjadi jalan rezeki untuk meraup cuan hingga omset mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Karena memang cacing sutra sangat dicari untuk pakan alami ikan hias dan juga ikan konsumsi. Cacing bagi sebagian orang mungkin dianggap kotor, bahkan menjijikan. Tapi berbeda jika cacing sutra yang dibudidayakan dengan baik. Ternyata bisa memberikan hasil yang menjanjikan juga. Karena sangat bermanfaat sebagai pakan alami ikan hias dan benih ikan konsumsi seperti lele dan gurami. Seperti di tangan Ari Wibowo, warga Kalurahan Gading Sari Bantul DIY ini sukses membudidayakan cacing sutra dan menjadi jalan rezeki meraup cuan. Usaha yang dimulai sejak Desember 2023 lalu berawal dari sulitnya mendapatkan pakan untuk bibit lele miliknya. Sehingga Ari berusaha untuk memproduksi cacing sutra secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan bibit lelenya. Di lahan seluas 560 meter persegi ini, dirinya mampu panen rata-rata setiap hari 10 liter. Dengan takaran Rp40.000 per 1 liternya, warga Sorobayan Sanden Bantul ini mampu meraup omset Rp4 juta per bulannya. Awal budidaya cacing sutra karena selama ini saya pembenihan ikan lele kesulitan untuk cacing sutra karena tergantung alam, karena kalau banjir itu susah cacing sutra. Terus keinginan saya untuk budidaya itu kan untuk pengembangan pembenihan ikan lele. Kalau saya, pengalaman saya ini yang pertama itu umur 3 bulan itu satu hari itu kurang lebih bisa 5 liter. Terus nanti selama beberapa bulan itu naik itu sehari bisa 7 liter. Terus selama ini rata-rata panen tiap hari itu sekitar 10 liter itu. Kalau untuk sementara ini alhamdulillah untuk cacing sutra masih lancar gitu. Budidaya cacing sutra yang kini berkembang pesat sekarang bukan hanya untuk kebutuhan pakan ikan miliknya saja, namun juga menjadi penyokong kebutuhan pakan petani ikan konsumsi di seluruh DIY. Pakan buatan proteinnya kurang tinggi sama mempengaruhi air untuk pembibitan itu sendiri. Kalau pakan alami seperti cacing sutra ini kan sangat bagus. Di alamnya juga alaminya juga memakai cacing sutra. Iya, sebelumnya kan dari pencari ikan yang di sungai-sungai itu dari cacing itu kadang ada, kadang tidak. Kalau untuk ini kan setiap kali membutuhkan WA langsung sedia gitu, sangat membantu. Melihat potensi yang cukup menggiurkan, usaha budidaya cacing sutra ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Kelurahan Gading Sari. Pihaknya berencana akan mengucurkan bantuan melalui dana desa untuk perluasan lahan, yang nantinya akan dikelola oleh pemuda maupun karang taruna guna peningkatan ekonomi warga Gading Sari. 2025 kita anggarkan dengan dana desa, kita ingin mengembangkan yang ditangani oleh kelompok-kelompok pemuda, karang taruna, atau kelompok yang membidangi kelompok perikanan. Karena secara analisa usaha tani sangat menguntungkan dan persaingan masih rendah, permintaan masih sangat tinggi. Jadi peluang bisnis cacing sutra masih sangat terbuka lebar untuk pemuda-pemuda, kelompok-kelompok perikanan. Dengan adanya pengembangan budidaya cacing sutra ini, diharapkan budidaya cacing sutra dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, serta menjadi bisnis strategis yang menguntungkan bagi perekonomian lokal. Dari Bantul DIY, Adam Mardian, jurnalis NTV melaporkan. Seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur berhasil mengembangkan usaha budidaya ikan koi dari Jepang yang menjadi primadona bagi pecinta ikan hias di Indonesia. Di kolam-kolam besar ini, ratusan ikan koi berenang lincah memamerkan warna-warni khasnya yang memukau. Inilah hasil kerja keras Rizal Akbar, seorang pemuda dari Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.
Rizal memulai perjalanan ini dengan tekad bulat, bahkan rela berangkat ke Jepang demi mempelajari teknik budidaya koi langsung dari negara asalnya. Rizal mengimpor bibit koi langsung dari Jepang dengan varietas unggulan seperti koi sowa yang bercorak merah, hitam dan putih, koi hokaku yang dominan merah dan putih, serta shiro dengan corak hitam putih. Berbekal ilmunya dari Jepang, Rizal meyakini bahwa kunci utama budidaya koi bukan terletak pada pakan yang banyak, melainkan pada kualitas air yang sehat dan pemberian pakan yang cukup. Jadi saya ini inspirasi itu ketika kita ngomong sudah 3 kali koiso di Ponorogo, kayak gitu. Saya juga udah pernah ke Jepang juga. Saya melihat prosesnya di Jepang seperti apa. Kemudian di Blitar juga kois yang luar biasa. Itu juga menumbuhkan ekonomi. Jadi ekonomi kreatif juga di anak-anak muda yang sekarang ini ya mulai kita harus menata lah di sini. Kemudian saya ada teman juga, kita ngobrol-ngobrol, ayo buat di Ponorogo juga. Akhirnya kita buat kolam ini, Mas. Ini di sini itu totalnya di kawasan ini ada 20 kolam. Untuk masa panen selama 6 bulan, setiap 2 bulan sekali, Rizal akan melakukan sortir ikan koi dari jumlah awal 10.000 benih koi, menyisakan hanya sekitar 200 ekor yang layak dikategorikan sebagai ikan kontes. Ikan-ikan hasil sortiran tersebut kemudian ia jual ke pengepul dengan harga mulai dari Rp200 per ekor untuk kualitas bawah, hingga Rp300.000 per ekor untuk kualitas sedang. Namun, untuk 200 ekor koi kualitas kontes, Rizal bisa menjual dengan harga jutaan rupiah kepada pecinta ikan di seluruh Indonesia. Hasil dari penjualan ikan koi kualitas bawah dan menengah tersebut membantu operasional budidayanya, sedangkan yang berkualitas kontes menjadi primadona di pasaran. Ini nggak juta aja, Mas. 100 juta bisa, Mas. Apalagi ketika kita ngomong, kita punya beberapa ikan-ikan yang super ya, yang kemarin teman-teman media ini melihat di acara kontes koi Ponorogo. Itu bisa harganya ratusan juta juga ketika kita ngomong dia berkompetisi dan dia menang. Kini impian besar Rizal adalah menjadikan Ponorogo sebagai pusat koi berkualitas yang tak hanya dikenal di Indonesia, namun juga di dunia internasional. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dedi Setiawan, jurnalis NTV, melaporkan.